kisah Adam dan Hawa sebagai ilustrasi kontrol diri. Mungkin ini akan sedikit beda dari pembahasan video yang lain tentang Adam dan Hawa. Tapi mari kita mencoba melihat dari sudut pandang berbeda, terutama tentang makna dan pelajaran kisahnya. Manusia masihlah sama seperti dulu. Kita masih terus mencari arti, berusaha memahami dari mana semuanya bermula, dan di antara sekian banyak kisah tentang asal manusia, ada satu yang terus bertahan melewati zaman, kisah tentang Adam dan Hawa. Bukan sekadar cerita cinta pertama di bumi, bukan pula sekadar kisah pelanggaran atas perintah, tapi sebuah cerminan tentang sifat dasar manusia, rasa ingin tahu, keinginan, dan ujian pengendalian diri. Dalam catatan Sumeria kuno, jauh sebelum kisah itu masuk ke kitab-kitab Samawi, ada cerita tentang makhluk pertama yang hidup di taman ilahi. Mereka diciptakan untuk menjaga, bukan memiliki. Namun di antara kesempurnaan itu, selalu ada satu hal yang dilarang. Satu batas yang menandai keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Adam dan Hawa tidak hidup dalam penderitaan. Mereka punya segalanya, kedamaian, kebersamaan, bahkan keabadian. Tapi larangan itu hadir bukan untuk membatasi, melainkan mengajarkan makna kebebasan yang sejati. Karena tanpa batas, manusia kehilangan arah. Dan tanpa kesadaran, kebebasan bisa berubah menjadi jebakan. Lalu datanglah godaan. Bukan dari kegelapan yang besar, tapi dari bisikan kecil. Sebuah rasa penasaran yang sederhana, namun perlahan menggerakkan hati untuk melangkah keluar dari kesadaran. Disitulah manusia jatuh, bukan karena kebodohan, tapi karena keinginan yang tidak dikendalikan. Sekarang, bukankah kita pun sering berada di posisi yang sama? Ketika sesuatu terasa menarik, meski kita tahu itu bisa membawa kita jauh dari keseimbangan. Ketika kita tahu mana yang benar, tapi memilih yang cepat, yang memuaskan sesaat, yang terasa menyenangkan sekarang, tanpa sadar kita mengulangi kisah yang sama. Buah terlarang itu mungkin bukan lagi apel atau gandum, tapi bisa jadi layar kecil di tangan kita. Bisa jadi amarah yang kita biarkan tumbuh, atau keinginan untuk selalu benar, meski hati tahu kebenaran bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu menahan diri. Kisah Adam dan Hawa adalah kisah setiap manusia. Tentang keputusan kecil yang menentukan arah hidup. Tentang momen di mana kesadaran bertemu keinginan. Tentang saat di mana kita harus memilih antara dorongan dan ketenangan. Ketika mereka memakan buah itu, dunia mereka berubah. Tapi perubahan itu bukan akhir. Justru di sanalah awal dari perjalanan manusia dimulai. Mereka belajar bekerja, berjuang, menyesuaikan diri, dan memahami arti hidup. Mereka jatuh, tapi tidak musnah. Mereka diusir, tapi tidak ditinggalkan. Karena dari kesalahan lahir kesadaran baru. Dan mungkin itu juga yang sedang diajarkan kehidupan kepada kita. Bahwa tidak ada kesalahan yang benar-benar sia-sia, selama dari sana kita belajar untuk menahan diri. Bahwa setiap kejatuhan punya pesan, dan setiap penyesalan bisa menjadi jalan pulang, asal kita tidak mengulangi hal yang sama. Kontrol diri bukan tentang menolak semua keinginan, tapi tentang tahu kapan harus berhenti. Karena hidup bukan perlombaan untuk memiliki segalanya, tapi perjalanan untuk mengenali batas diri. Kadang kita berpikir, kalau saja Adam dan Hawa tidak melanggar perintah itu, mungkin dunia akan berbeda. Tapi apakah kita yakin manusia akan bisa belajar tanpa pernah jatuh? Mungkin justru karena mereka jatuh, kita bisa mengenal makna pengampunan, cinta, dan tanggung jawab. Mungkin dari kesalahan mereka lah kita belajar menjadi manusia yang utuh, yang sadar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi dan setiap konsekuensi membawa kesempatan untuk tumbuh. Sekarang, kisah mereka bukan lagi dongeng masa lalu.
Ini adalah kisah yang terus berulang di setiap diri manusia. Setiap kali kita memilih ego daripada kesadaran, setiap kali kita mengabaikan hati kecil, setiap kali kita membiarkan keinginan memimpin, taman itu kembali hilang dalam diri kita. Namun taman itu juga bisa kembali tumbuh ketika kita belajar menahan diri, memaafkan, dan hidup dengan kesadaran penuh. Taman itu bukan di langit, tapi di dalam hati yang tenang. Kisah Adam dan Hawa adalah pengingat bahwa kejatuhan bukan akhir, dan larangan bukan penjara. Itu adalah bentuk kasih. Cara alam semesta mengajarkan keseimbangan, bahwa setiap manusia pasti tergoda, tapi hanya yang sadar, yang mampu bertahan. Jadi sekarang, ketika hidup menawarkan banyak buah terlarang dalam bentuk yang berbeda-beda, mungkin kita hanya perlu berhenti sejenak, menarik nafas, mendengar suara hati dan bertanya, apakah ini benar-benar yang aku butuhkan atau hanya sesuatu yang ingin aku genggam karena takut kehilangan? Karena kontrol diri bukan tentang menolak dunia, tapi tentang mampu hidup di dalamnya tanpa kehilangan arah. Dan mungkin di sanalah letak surga yang sebenarnya. Bukan tempat, tapi keadaan di mana hati dan pikiran berjalan dalam satu kesadaran.